Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Ibu. Apa kabar semuanya? Baik-baik Ibu. Baik Ibu. Kita jumpa lagi di Lokakarya yang ketiga ya Bapak Ibu, dalam program pendidikan calon guru penggerak di Lokakarya yang ketiga. Ya, izinkan saya untuk share screen dulu. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu? Bisa Ibu. Bisa Bu. Bisa. Oke. Ya. Salam dan bahagia buat kita semua, Bapak Ibu calon guru penggerak. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naomi Jala dari SD Impres Tetok di Kabupaten Bovendigul. Kalau yang mau hubungi saya nanti di grup saja ya. Ya, selamat datang. Kita belajar di Lokakarya yang ketiga ini tentang peran pemimpin dalam pembelajaran. Ya, agenda kita hari ini, mungkin sebelum kita mulai, saya minta satu dari Bapak Ibu untuk pimpin kita dalam doa untuk kita mulai kegiatan kita. Ya Pak Dwi. Baik Bapak Ibu, sebelum sesi kali ini dimulai, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Dwi. Agenda kita hari ini yaitu pembukaan. Yang kedua, nanti kita mulai dari kesepakatan dulu ya, baru kita masuk di ice breaking, selanjutnya dengan tujuan pembelajaran. Nah, praktik mindfulness, selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional. Yang kelima, menarik kesimpulan tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Yang terakhir, penutup, refleksi dan penutup. Ya, selanjutnya ya, mungkin kesepakatan belajar kita ya di sini, menghargai sesama peserta dan pengajar praktik. Satu, berbicara, semua mendengarkan, tepat waktu, berpartisipasi aktif, dan juga fokus pada sesi belajar. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai dengan tujuan pembelajaran kita, masuk di dalam ice breaking ya. Bapak Ibu mungkin ada di layar, Bapak Ibu bisa lihat, itu ada singa dan juga ada burung Raja Wali ya. Ini Raja Wali. Ya, ini Raja Wali ya. Nah, ini ada dari kedua ini, nanti kalau saya bilang singa berarti Bapak Ibu bilang kekuatan, kepemimpinan, keberanian, semangat. Kalau saya bilang Raja Wali, Bapak Ibu bilang semangat juang, kegagahan, semangat, kuat, dan kecepatan. Ya, siap? Singa. Siap. Siap Ibu. Singa. Kekuatan, kepemimpinan, dan keberanian, semangat. Semangat. Raja Wali. Semangat juang, kegagahan, semangat kuat, kecepatan. Baik, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam tujuan pembelajaran kita di hari ini, yaitu Bapak Ibu mampu untuk mendemonstrasikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu mampu mendemonstrasikan pemahaman mengenai mindfulness dan integrasi 5 komponen sosial, emosional, dan praktik mengajar. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dapat merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Nah, di sini menurut pemahaman Bapak Ibu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ya,
Saya bacakan di sini ya, pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk menyesuaikan proses belajar mengajar dengan kebutuhan, kemampuan, minat, dan gaya belajar setiap anak. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang optimal sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Itu jadi keunikan dari setiap anak-anak kita ya. Saya rasa dari lokakarya yang kedua kita sudah belajar, dan di lokakarya yang ketiga ini pasti ya Bapak Ibu sudah punya bayangan ya, sudah punya bayangan mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semua yang sudah Bapak Ibu rasakan dari praktik mindfulness ini, di mana Bapak Ibu harus melibatkan semua pikiran kita, ya, mata kita, telinga kita, ya mata kita untuk mendengar ya, telinga untuk kita melihat, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Jadi dari praktik mindfulness ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukan teknik STOP nanti ya, yang sudah kita praktekkan, bisa Bapak Ibu pakai untuk ke depan bersama-sama dengan anak-anak Bapak Ibu ya. Di sini saya punya pertanyaan pemantik buat Bapak Ibu ya. Di sini pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional di kelas? Dan yang kedua, apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi dan solusi menghadapi tantangan itu? Nah, saya minta satu orang nanti jawab satu pertanyaan, nanti satu lagi nanti jawab pertanyaan yang kedua ya. Satu mungkin nanti menjawab pertanyaan yang nomor 1 ya, Ibu Natalia, silakan. Baik Bu, terima kasih. Menurut saya Ibu, yang saya ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menggunakan banyak model pembelajaran yang mana dapat mengacu anak murid semua untuk belajar sesuai dengan kodrat alam dan zaman yang dimiliki, sesuai dengan dan pertama itu harus dengan mengkondisikan sosial emosionalnya supaya anak itu bisa fokus untuk belajar. Itu menurut saya Bu, terima kasih. Oke, ini ada dari Pak Dwi, pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan murid. Oke, baik. Ya, yang kedua mungkin satu bisa menjawab tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Ya, Pak Stef, silakan. Iya, mungkin tantangan yang dihadapi itu lebih kepada diri sendiri Bu ya, dan orang lain dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena memang kita tahu bahwa pembelajaran ini mesti harus menyesuaikan gaya dan minat belajar anak, sehingga biasa menjadi tantangan itu biasa dari dalam diri sendiri, kemudian mengidentifikasi minat belajar anak itu sendiri. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih, semangat buat kita semua ya. Ya. Di sini Bapak Ibu saya berbagi sedikit ya, pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional itu mencakup kemampuan di dalam memahami dan mengelola emosi, membentuk hubungan yang positif, menunjukkan empati dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Integrasi ini dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Jadi kita harus belajar untuk memahami situasi keadaan yang ada ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini di sini kita melibatkan 5 komponen itu. Di situ kesadaran diri sesuai dengan praktik mindfulness tadi. Kesadaran diri itu membantu siswa memahami kekuatan dan pemahaman mereka sendiri serta bagaimana perasaan mereka memengaruhi pembelajaran. Yang kedua, pengelolaan diri, yaitu mengajarkan keterampilan untuk mengelola emosi, perilaku seperti pengaturan tujuan dan juga teknik
relaksasi. Nah, kesadaran diri yang ketiga itu kesadaran emosional, itu mengembangkan empati dan pemahaman terhadap perasaan dan perspektif orang lain, serta keterampilan komunikasi yang efektif. Yang keempat itu keterampilan relasional, membina hubungan positif dengan teman sekelas dan juga guru yang mendukung lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana melatih siswa dalam membuat keputusan yang etis dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Nah, itu hubungan antara pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional. Nah, Bapak Ibu, refleksinya hari ini buat kita, ya, kira-kira menurut Bapak Ibu, pembelajaran ini yang Bapak Ibu ikuti ini, menurut Bapak Ibu bagaimana refleksinya? Mungkin ya, Pak Dwi, Ibu Natalia. Baik Bu, menurut saya refleksi saya untuk pembelajaran hari ini sangat bermakna Ibu, karena saya bisa tahu bagaimana kita melakukan mindfulness itu sangat penting supaya kita memfokuskan anak terlebih dahulu, meninggalkan semua yang dia pikirkan untuk dia siap untuk belajar. Itu yang hal baru yang saya dapatkan pada pertemuan ini Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi refleksi pembelajaran kita di hari ini, pembelajaran berdiferensiasi dan pendekatan pendidikan adalah pendekatan pendidikan yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan juga kemampuan setiap anak. Nah, ini merupakan upaya untuk menyediakan pengalaman belajar yang sesuai dengan makna bagi setiap individu. Dalam konteks ini, integrasi dalam aspek sosial emosional menjadi sangat penting untuk mendukung perkembangan holistik siswa. Jadi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan kompetensi sosial emosional sangat sesuai dengan Merdeka Belajar yang berpihak pada murid. Nah, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional ini merupakan strategi yang komprehensif, ya, untuk menciptakan pengalaman belajar yang inklusif dan bermakna. Pemetaan kebutuhan belajar murid ini dapat membantu kita dalam menilai dan membantu murid menemukan jati diri mereka sesuai dengan keinginan belajar dan dapat memberikan kemerdekaan dalam pembelajaran murid. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Waktu yang sudah diberikan, kita sama-sama belajar dalam lokakarya ketiga ini. Sebelum kita mengakhiri, saya minta mungkin Pak Step untuk bawa kita di dalam doa untuk menutup. Baik, terima kasih Bu. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di sesi ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.